أعوذ بكلمات الله. Banyak akibat yang ditimbulkan dari jin keturunan ini, jin nasab ini. Jadi ketika jin ini mulai memasuki tubuh anak yang jadi korban berikutnya atau jadi pewaris ilmu dari kakeknya ini atau dari orang tuanya, dia anak ini langsung indigo biasanya, mampu melihat makhluk gaib. Indigo ini apa namanya? Kemampuan seseorang mampu melihat benda-benda yang tidak dilihat orang lain. Penampakan-penampakan. Indigo ini dia ada hubungan erat dengan jin leluhur biasanya. Maka coba rukyah sedari muda. Atau dia punya teman gaib yang selalu menemaninya. Sehingga dia mampu punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh kakeknya atau neneknya atau orang tuanya saat proses belajar. Ini disebut jin keturunan. Yang lebih berbahaya dan parahnya jin keturunan ini apa? Kalaulah misalkan anaknya laki-laki, jinnya perempuan, nah ada yang sebutkan dicintai jin. Ini sangat berbahaya. Rata-rata khodamnya jin laki-laki memasuki korban berikutnya perempuan. Ini sulit menikah. Ciri-ciri orang yang dicintai jin sulit menikah pertama. Karena memang disangkutkan, dijodohkan dengan jin ini dari mulai anak-anak sampai dewasa sulit menikah. Ya, harus dikeluarkan jin nasab ini. Maka ikrarkan ikrar pemutus jin nasab sebelum melakukan ruqyah untuk mengatasi jin-jin nasab ini. Banyak sekali akibat turunan-turunan yang ditimbulkan dari pengaruh jin nasab ini. Di antaranya tadi dicintai jin. Nah, ini orang yang dicintai jin memiliki ciri-ciri yang khas. Yang pertama sulit menikah atau jomblo menahun. Yang kedua, ini orangnya sensitif. Disinggung masalah pernikahan dia pasti marah. Di apa namanya? Singgung-singgung masalah jodoh, masalah pernikahan pasti dia marah. Dia senang menyendiri di kamar ataupun jarang bergaul. Dan dia kalau udah mandi lama di kamar mandi lama. Dan hal yang paling disukai oleh orang-orang yang dicintai jin adalah melihat dirinya di cermin. Sebetulnya yang suka itu adalah jin yang ada dalam tubuh orang tersebut. Wallahu a'lam. Dia senang melihat apalagi dalam keadaan tanpa memakai pakaian atau tanpa busana. Sangat senang sekali. Karena jin ini suka dengan apa namanya jasad atau tubuh orang yang jadi korban ini. Korban jin cinta ini. Jin apa? Jin cinta atau jin nasab yang berubah menjadi jin cinta. Jadi cintai jin. Kemudian ciri-ciri yang lain orang yang terkena gangguan jin cinta yang bersumber dari jin nasab biasanya di usia-usia remaja, usia-usia menganjak dewasa, dia sering bermimpi didatangi seorang dari lawan jenis dan melakukan hubungan badan di sana. Alhamdulillah. Bermimpi apa namanya melakukan hubungan badan dan setelah bermimpi biasanya ada lebam-lebam di area perut, lebam biru tapi tidak sakit. Dia di area perut, di area paha, lebam-lebam tetap ada. Terus juga orangnya minderan dan orangnya tidak terurus biasanya, orang yang disukai jin. Dan tentu dia memiliki kemampuan seperti yang dimiliki kakek neneknya dulu atau leluhurnya dulu. Misalkan dia suka mengurut, nah otomatis langsung bisa itu. Maka cara satu-satunya untuk uh, mengakhiri jin nasab ini lakukan rukyah, ajarkan tauhid dan bacakan ikrar pemutus sebelum melakukan prosesi rukyah. Nah, insya Allah yakinkan kepada mereka bahwa ilmu itu bukan turunan atau bagaimana, tapi itulah jin nasab yang apa namanya berpindah tempat dari leluhur ke leluhur. Maka jangan kaget ketika seorang kesurupan. Siapa ini? Ini kakek. Bicaranya cara cara dia bicara terus sikapnya sama seperti kakek.
Kita aja langsung percaya. Ada di kampung-kampung itu kesurupan, siapa ini, karuhun ini, uyut. Oh, bahasanya atau gaya makannya. Ya, mereka minta apa? Minta dogan. Uyut tuh suka serutu, rokok serutu. Uyut tuh suka rokok garpit. Oh, dikasih garpit tuh gimana? Kalau kita menemukan seorang yang kesurupan, maka jangan turuti apa yang dia mau. Dan jangan dipegang. Orang kesurupan dipegang, maka energi kita terserap biasanya. Lemas. Semakin banyak orang yang memegang orang yang kesurupan, semakin kuat tenaganya. Maka banyak dikisahkan seorang yang kesurupan dipegang oleh 10 orang, semuanya kebanting. Sebetulnya mereka senang apa dibuat sensasi, dibikin orang-orang tuh heboh. Dan ketika kita melihat orang kesurupan, biarkan, hadapi satu orang. Bentak, bahkan ada terjadi hukum alam sebutnya. Ketika mereka berada di alam kita, maka sifat mereka tertawan. Tertawan bagaimana? Sama seperti hiu ada di daratan. Mereka tidak akan berdaya apa-apa. Hiu kalau udah di dapur, udah ditusuk-tusuk matanya diam dan sakit. Tapi kalau kita ke tengah lautan membawa senjata lengkap menghadapi hiu, tentu kita yang kalah. Kita berada di alam jin, mungkin kita bisa kalah. Tapi kalau jin di alam kita, maka terjadi hukum manusia. Dipukul sakit, bahkan lebih sakit, ditiup pun sakit, panas. Bacakan ayat kursi atau bacakan surat Al-Hasyr kalau tidak salah. Bacakan dengan keras sambil memukul. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sambil pukul-pukul area-area tempat mereka tinggal. Jadi caranya bacakan Quran dulu, Al-Fatihah, terus Al-Baqarah 1 sampai 5. Lalu kita tanyakan kepada marqi, apa yang daerah mana yang agak-agak panas, agak sakit. Misalkan dia sakitnya di area punggung sebelah kanan. Ini biasanya orang yang kena jin keturunan, jin nasab ini, mereka sering mengeluhkan sakit di area punggung. Pegang area punggung tersebut, bacakan ayat kursi dan ayat-ayat yang lain. Nah, ketika kita ingin memukul mereka, bacakan lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, pukul dengan telapak punggung tangan atau telapak tangan. Duk-duk, pukul seperti itu. Jadi mereka akan kesakitan dan mereka akan keluar insyaallah biiznillah. Barakallah. Barakallah. Mungkin itu bahasan pagi ini, insyaallah kita sambung esok lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan atau berkomentar positif, silahkan. Insyaallah grup ini tempat berbagi. Siapapun boleh mengisi materi dan siapapun boleh berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ilmu yang antum bagikan bermanfaat dan jadi amal jariah yang tidak terputus. Idza mata ibnu Adam, kata Nabi, ketika mati anak Adam, inqata amaluh, putus semua amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Ini hadisnya hadis Muslim. Apa saja 3 perkara tersebut? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkan ilmu yang telah diajarkan tersebut. Terus diajarkan terus sampai hari kiamat, maka dia akan jadi jariah yang tidak terputus walaupun orang yang mengajarkannya sudah meninggal. Wa waladin sholihin yad'udah, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan mereka. Maka kalau kita lah punya harta, punya kesempatan, manfaatkan kepada 3 perkara ini. Pertama, sedekah jariah. Kedua, kita cari ilmu dan ajarkan ilmu tersebut secara cuma-cuma dan gratis kepada umat, sehingga ini jadi jariah yang memanjang sampai hari kiamat. Dan ketiga, kita punya anak yang banyak, masukkan ke pondok-pondok tahfiz. Kemudian mereka pulang dan ajarkan tahfiz ini tanpa memungut bayaran sedikit pun. Untuk apa? Agar mereka berkah ilmunya dan kita sudah mempersiapkan para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Dan imbalan dunia itu sangat sedikit. Ada min indillah, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu laka wa alaik. Mudah-mudahan bermanfaat yang di-share insyaallah dan siap kita mengamalkannya. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.